Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an wa arsala ilaina sayyidal anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am dzahirah wal batinah as-sabiqah wal lahiqah ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nahmaduhu bi jami'il mahamid. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ala jami'in ni'am. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Kita jadi rakyat. Kita jadi pejabat. Kita jadi ahli teknologi. Kita jadi orang kaya dan kita jadi orang miskin juga hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita bisa naik ke langit, bahkan di atas langit, kita pun tidak akan bisa lepas dari itu. Kita hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya apa-apa. Jadi kita tidak punya, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya selembar rambut pun. Kita tidak punya secuil kulit pun. Kita tidak punya sebiji kerikil pun. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah lapis-lapis langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita minuman tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang menciptakan air? Adakah manusia yang menciptakan makanan? Tidak ada. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bulan Ramadan ini kita belajar untuk menanamkan perkara ini dalam hati kita. Kita ini merasa betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak makanan dan banyak minuman di dunia ini, tetapi kita tidak berani makan dan tidak berani minum. Mengapa demikian? Karena pemilik makanan dan minuman, pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita makanan dan minuman. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan dan bisa minum dalam bulan Ramadan, tetapi nanti akan berurusan dengan pemilik makanan dan minuman. Bahkan pemilik kepala kita, pemilik perut kita, pemilik lidah kita, pemilik gigi kita, dan pemilik alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dengan bulan Ramadan, ini betul-betul merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala total.
tidak berani makan kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berani minum kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini betul-betul merasa hamba, hidup bergaya sebagai hamba, bersikap sebagai hamba, maka duduk di masjid dengan penuh khusyuk, tawadhu, merasa sebagai hamba. Begitu pula kalau kita berjalan di luar masjid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah mereka yang berjalan dengan penuh tawadhu karena merasa hamba. Kalaupun makan, dia akan makan dengan sikapnya seorang hamba. Merasa makanan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka makanan dengan bismillah, setelah makan dengan alhamdulillah, inilah makanan seorang hamba. Kalau kita makan dengan bismillah, selesai makan dengan alhamdulillah, dan makan di saat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada waktu siang hari dalam bulan Ramadan, maka habis makan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang jahil, orang-orang batil, orang-orang kafir, orang-orang jahil, mereka menipu kita sehingga kita makan bukan dengan sikap makanannya seorang hamba. Tidak ada sikap hamba, padahal kita ini hamba. Berjalan tidak seperti hamba, padahal kita ini hamba. Tidur tidak seperti hamba, padahal kita ini hamba. Gaya hidup seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan, padahal kita ini hanyalah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang begitu itu akan celaka selama-lamanya sebelum dia bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia tidak lama. Tahu-tahu Ramadan sudah hampir habis. Nanti tak terasa juga umur kita tahu-tahu sudah hampir habis. Sedangkan kita belum beramal apa-apa, belum membangun akhirat kita dengan sungguh-sungguh, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka bagaimana nasib kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sesuai untuk mencuci diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bersungguh-sungguh menyesali dosa-dosa yang lalu, niat sisa-sisa umur kita hanya untuk kebaikan dan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Ramadan, bulan taubat. Inilah Ramadan, bulan doa yang mulia. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada bulan Ramadan doa-doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doa diterima itu bagaimana? Maksudnya doa diterima bukan berarti kita harus berhasil. Bukan. Maksud doa diterima itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Apa kebaikan-kebaikan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Akan tetapi pasti doa itu akan ada hasilnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu perasaan kita berjalan menuju arah timur ini adalah menguntungkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mematahkan kaki kita
sehingga kita tidak bisa berjalan ke arah timur. Perasaan kita ini adalah musibah, padahal kalau kita berjalan ke arah timur, maka akan ada musibah yang lebih besar yang tidak kita tahu. Yang terpenting sekarang adalah kita berdoa dan berdoa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengira kalau kaya itu baik, itu kan pikiran kita. Sudah berapa banyak orang yang sebab kekayaannya mereka celaka, mereka malah celaka. Kalau kita miskin, kita merasa sedih, padahal mungkin itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kehidupan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita sehingga kita di dunia yang tinggal beberapa hari lagi mendapatkan keselamatan. Kemudian kita masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Di sanalah hasil amal agama yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga dengan rombongan-rombongan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rombongan pertama adalah rombongan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah waktu itu kita tahu ternyata yang terpenting itu adalah agama. Yang lain-lain itu sudah tidak begitu penting. Sekarang kita merasa harta itu penting, jabatan itu penting, urusan yang ini dan urusan yang itu menurut kita adalah penting. Nanti kalau kita sudah sampai di akhirat, ketika orang-orang beriman berbondong-bondong menuju surga, ketika orang-orang kafir berbondong-bondong menuju neraka, kita baru terasa, subhanallah, maha suci Allah. Ternyata yang terpenting adalah agama. Tidak ada gunanya apapun kemajuan tanpa agama. Tidak ada gunanya apapun keuntungan selain agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Jumat yang mulia ini, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita banyak berdoa, kita banyak taubat, istighfar, dan juga banyak bersedekah. Sedekah ini adalah daf'ul bala, penolak bala. Perbanyak sedekah, terutama untuk orang-orang yang berbuka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makmurkanlah masjid-masjid kita di akhir-akhir Ramadan ini. Ramadan tambah akhir, berkahnya tambah banyak. Jangan sampai kita melemah dalam akhir Ramadan ini. Jangan tertipu oleh nafsu dan pikiran kita. Ramadan tambah akhir, ketika Lailatul Qadar, saat itulah amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu oleh kemalasan kita sehingga di akhir Ramadan ini kita tidak mendapatkan keberkahan apapun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zimratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa
وصحابة رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadiruna ila Allahi faltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa radiyallahu 'an khulafa'il arba'a Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'hum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina wahdi ahla baitina wa aqaribana wa dhurriyyatana min ba'dina wa jiranana wa ahla qaryatina wa man hawalaiha ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.